nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fid dharaini amin. Uzzukna faman nabiyyin wa khifzal mursalin ya Allah, wa khifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Qala Allah Ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Wa aqim lan melaksanakan sapa sira as-salata ing salat li dzikri, untuk zikir kepada saya. Dalam surat Thaha ayat 14. Jadi intinya Allah memberikan penlandasan bahwa salat itu adalah zikir. Salat itu intinya adalah zikir. Zikir itu iling, ya, ingat kepada Allah. Zahirul amri utai zahirnya perintah. Dilihat dari segi teks dari ayat ini, zahirnya ayat. Zahirul amri al-wujubu. Zahirul amri utai zahirnya amar, perintah tadi ini iku al-wujubu, menunjukkan wajib. Jadi kalimat akim itu adalah perintah, ya. Kalimat akim itu adalah perintah karena bentuknya adalah fi'il amar. Allah memerintahkan sholat. Untuk apa sholat itu? Li dzikri, untuk zikir kepada saya. Wal ghaflatu iku tadaddu adz-dzikra. Wal ghaflatu utawi lupa iku tadaddu berlawanan adz-dzikra ing zikir. Faman utai sapane wong iku ghafala lupa sapa man fi sholatihi ing dalam salatnya man, kaifa yakunu khale kaya apa yakunu ana sapa man iku mukiman, orang yang menegakkan, yang melakukan laha maring salat. Lidzikrihi ta'ala, untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga pertanyaan mendasarnya adalah ketika orang sholat dia tidak khusyuk, tidak ada zikir kepada Allah, terus apakah layak dia dikatakan menegakkan atau melakukan sholat itu? Karena sholat itu oleh Allah diperintahkan sebagai wujud untuk zikir kepada Allah. Jadi kalau bahasa saya, zikir minimal itu ya sholat. Seharusnya hidup ini adalah zikir, gitu ya. Ketika kita mau apa saja, kita ingat kepada Allah. Ketika melakukan apa saja, motivasi dorongannya juga karena Allah. Nah, sholat itu batas minimal. Batas minimalnya kita ini zikir, ya ketika sholat itu ojo sampai ora zikir. Logikanya kalau sholat saja, seseorang di dalam sholat saja tidak pernah iling nak Gusti Allah, dalam arti ghaflah, sholatnya itu blank, ya. Sholatnya tanpa ada koneksi, tanpa ada hubungan kepada Allah, ya sudah. Jadi ketika sholat saja ora iling, opo maneh, gitu loh ya. Opo maneh ketika di luar sholat. Ya, maka nanti akan ada panduan untuk bagaimana kita menjadikan sholat kita itu betul-betul sebagai sarana kita yang efektif untuk zikir kepada Allah itu. Wa qala lan dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, wala takun minal ghafilina, wala takun lan ojo ono sapa sira, ojo ono iku minal ghafilina, termasuk orang-orang yang ghafil, yang lupa. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, qad aflahal mu'minuna, qad aflaha, sungguh bahagia, sungguh
bahagia. Teman-teman bejo. Sopal mukminuna orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina fi salatihim ing dalam salatnya alladzina iku khasyiuna podo iso khusyuk kabeh. Iku khasyiuna podo gelem atau podo iso khusyuk kabeh. Jadi indikasi orang mukmin itu bahagia dengan sholatnya. Kapan dia akan menjadi bahagia dengan sholatnya? Kalau dia bisa menjadikan sholatnya dengan penuh kekhusyuan. Khusyuk itu kata kuncinya zikir tadi ya. Dalam sholat dia ingat kepada Allah, tidak melupakan. Jadi kalau orang yang sholatnya khusyuk itu dia pasti bahagia, akan menjadi bahagia hidupnya. Sholat itu akan menjadikan bahagia hidupnya. Sebaliknya, kalau sholatnya asal-asalan, sholatnya pokoknya ngelakoni, angger, nah tentu sholat itu tidak mungkin bisa menjadikan dia bahagia. Bahkan berbalik, fawailun lil musallin. Apa namanya? Fawailun lil musallin. Yang terjadi, sholat akan menjadi sesuatu yang mendorong dia untuk menjadi penuh dengan celaka, penuh dengan kerugian, penuh dengan kesengsaraan. Maka Al-Quran mengatakan fawailun lil musallin. Musallin itu bisa berpotensi dapat wailun ketika apa? Alladzina hum fi salatihim sahun. Apa? Alladzina hum fi salatihim sahun. Alladzina hum yura'una. Itu semuanya fawailun. Jadi orang yang sholat pun berpotensi mendapatkan ancaman fawailun. Tidak lagi aflaka gitu ya. Tidak lagi aflak. Tapi malah dapat wail. Wail itu kehidupan yang sengsara, yang celaka. Ketika apa? Ya tentu ketika sahun. Sahun itu lawannya khusyuk tadi ini ya. Ghafil itu sahun itu. Yang di dalam sholatnya dia lupa tadi. Ja'ala menjadikan sapa Allah awwala maratibal falahi ing kawitane tingkatan bejo. Bejo al khusyu'a ing khusyuk. Bis salati ing dalam salat ya'laman karena memberitahu bi annaman kon sak temene wong faqada kang kehilangan. Faqada yang kehilangan sapa manu ing khusyuk. Fa huwa mongko taiman iku bi marakhila kelawan pira-pira tempat yang jauh marhalah. Bi marakhila kelawan pira-pira situasi yang jauh anil fauzi dari kebahagiaan dari bejo wan najahi dan keselamatan alladzi kang huwa maknal falah alladzi kang huwa kang utawi an najah wal fauz iku maknal falahi makna atau arti dari sebuah kebahagiaan atau al falah tadi itu ya. Jadi tadi Allah menegaskan siapa yang akan diberikan kebahagiaan, yang diberikan kesuksesan, diberikan kedamaian dalam hidupnya, ialah alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Apa? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Nah, standarnya khusyuk itu bukan pada fisik semata-mata, tapi urusan hati. Bahwa hati kita ini eling nok Gusti Allah. Melepaskan ya, mengosongkan pikiran hati kita dari sesuatu yang selain Allah itu. Nah kita kadang-kadang sholatnya ruwami jian pikirannya. Dalam kesunyian sendiri, tapi sajane orang dewi, karena pikirannya isinya cek macam-macam gitu ya. Mikir ini, mikir ini, mikir ini. Baik yang menyenangkan, yang menyusahkan, atau yang tidak perlu gitu, kadang masuk pikiran. Itu tidak mungkin bisa aflakha itu. Pasti potensinya malah fawailun, hidupnya pasti akan lebih susah gitu ya. Ya karena Allah kan tentu tidak suka gitu. Kamu ini jari ini ngadep aku, munajat dengan saya. Kamu ini karpe zikir kepada saya, tapi kok malah kamu gak ngereken saya gitu ya. Kalau di luar sholat gak ngereken ono pantesi, orang iling Gusti Allah ono pantesi. Di sholat kamu ini sudah menghadap saya, tapi kamu ora
memperhatikan saya, tidak memandang saya. Kan gitu ya. Mek nolambi mutok ngomong subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar kabira gitu. Sangat menjengkelkan itu ya. Logika manusia saja ketika kita bertemu dengan orang, lalu orang itu wis teko, wis madhep nang ngarepe terus mari ngono gak direken. Ya. Ngomong ora diperhatekno, dari dia ndak fokus, dia tidak nyambung, dijak ngomong malah mikir sing gak. Kira-kira jengkel gak sih dijak ngomong itu? Jengkel gak? Kira-kira keluar gak fawailun? Fawailun, diusir kamu dari situ. Ya. Diusir. Kamu akan menjadi orang yang tercatat, yang gak benar, yang tidak punya karakter, yang tidak bisa menghormati orang dan macam-macam. Itu semua catatan-catatan buruk dan itu menjadikan wailun. Hidupmu akan terkunci dalam keburukan. Wong wis males ngajak kerjasama, males ngajak lagi komunikasi, gitu loh ya. Paham tuh? Itu logika menungso saja begitu. Nah, kenapa Gusti Allah kok begitu marah? Padahal Allah tidak membutuhkan untuk zikir itu ya. Karena tidak patuh saja gitu, karena tidak patuh. Kepatuhan yang dilakukan hanya ada etok. Kamu betul mau sholat, tapi sholatmu orang kanggo aku kok. Ternyata kamu tidak itu gitu loh ya. Berarti kamu tidak patuh, gitu. Tidak patuh. Itu maksudnya begitu. Jadi sah tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa itu di situ. Jadi ibadah itu, mengenai yang saya katakan, semua ibadah itu sesungguhnya fokus untuk membangun ya kepribadian, membangun keutuhan, bangun karakter gitu loh ya. Sholat itu bangunan yang bersifat kontinu, terus-menerus untuk mengerem, menjadi rem, membersihkan terhadap kemungkinan dalam perjalanan hidup kita ini, dalam waktu antara sholat dan sholat berikutnya, itu kita berada dalam situasi yang tidak aman, situasi yang tidak benar. Maka lalu diingatkan dengan sholat. Paham ya? Sehingga ibarat rem ngono, kamu dilepas, nanti zuhur diinjak lagi remnya. Lepas lagi, nanti asar rem diinjak lagi, diingatkan lagi. Gitu ya. Fokusnya itu ke sana. Nah, kalau sholat tidak ada ilingin Gusti Allah, terus kekuatan remnya ada di mana? Kan blong juga gitu ya. Nggak iling. Nggak ada kendalinya gitu. Logikanya seperti itu. Oke, wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sholatu sak temene salat iku tamaskunun ya. Innamas sholatu iku tamaskunun wa tawadduun wa tadarruun. Innamas sholatu sak temene salat iku tamaskunun anteng wa tawadduun lan tawaddu. Tawaddu itu merendahkan diri. Wa tadarruun lan DP itu artinya berharap. Kita terus berharap mendekat, berharap tadarru. Kalau tawadhu itu kita merendahkan diri kita. Menolkan diri kita. Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa, tidak punya kekuasaan apapun, kemampuan apapun. Berarti tawadhu. Meletakkan posisi diri kita yang begitu lemah. Tadarru kita senantiasa menyandarkan DP ngene Gusti Allah, tadarru itu. Paham ya? Wa tadau yadaika, wa tadau lan meletakkan sapa sira yadaika ing kedua tangan sira. Wa taqulu maka ngucap sapa sira. Allahumma faman lam yaf'al fa ya khidajun. Allahumma gitu ya. Faman utai sapane wong lam yaf'al yang tidak melakukan sapa man fahiya maka utawi salat iku khidajun, menjadi satu kerugian. Khidaj artinya menjadi kerugian yang besar. Waruyalan diriwayatkan malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini yang hadis yang sangat keras gitu ya. Kalau fahamannya gitu. Ya, supaya tahu kalau ini keras ya saya maknai gitu. Man utai sapane wong lam tanha yang tidak menghentikan hu ing man apa salatuhu salatnya man anil fakhsya dari perbuatan yang buruk wal munkar, perbuatan keji dan munkar,
Barang siapa yang ketika dia sudah sholat tapi sholatnya tidak mampu menghentikan perilaku buruknya dia, makanya gitu, lam yazdad, maka orang bakal tambah-tambah sopeman, meskipun dia sholat, minallahi saking Gusti Allah, illa bu, dan kecuali semakin tambah jauh, semakin jauh. Ya, jadi saya ulangi, malam tanhahu salatuhu anil faksha'i wal munkari, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kalau salatnya tidak mampu menghentikan perilaku-perilaku buruknya, maka sesungguhnya orang ini akan tambah semakin jauh dari Allah itu. Meskipun dia salat. Salatnya akan justru semakin jauh. Makanya kalau kita salat kok berat khusyuk, itu segera istighfar. Bisa jadi Allah sedang tidak suka dengan kita, sedang tidak ridho dengan kita, sedang ada sesuatu handicapnya ada penghalang, ada hijab, ada kotoran gitu. Maka beristighfarlah, lalu kemudian minta kepada Allah, inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah kula nyuwun dipun paringi kekuatan untuk saged zikir iling datang panjenengan. Ngerepon-ngerepon Gusti Allah, ya Allah kami ingin mendekat, ya Allah berikan kami pertolongan untuk ingat. Karena tidak bisa, kekuatan rasional itu tidak bisa. Sehingga keburukan-keburukan yang dilakukan itu sesungguhnya kalau kita tidak clearkan dulu, tidak selesai dulu, ya dia akan menjadi penghalang. Sing diling-ilingi itu gelem, Allah tidak mau. Apalagi ketika orang sudah berbuat baik itu berat. Anggota sholat kok abot, berarti ada persoalan dengan Allah itu. Ya, ada persoalan, harus segera dikoreksi. Saya mau sholat ada wayatan kok angel ya sholat, kok berat ya, berarti ada persoalan. Ketika saya sholat kenapa lalu kemudian begitu menjadi berat? Untuk iling Gusti Allah, sholatnya kok blank, sholatnya kok ngelambat kemana? Berarti ada persoalan. Segera koreksi, segera evaluasi, segera kita mengkelirkan hubungan itu kepada Allah. Caranya gimana? Istighfar. Lalu berusaha meminta ngerepon-ngerepon Gusti Allah agar supaya diberi kemudahan untuk terus berdekatan dan dekat dengan Allah. Di antara caranya begitu, lepaskan semua yang kita anggap penting, yang tidak penting, yang menyusahkan, yang menyenangkan. Tidak ada kecuali kita Allah. Yang kedua, yakini saja, Anda jangan terlalu yakin bahwa apakah sholat itu menjadi sholat terakhir Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kepingin kamu khusyuk, yakinilah, atau kamu harus berpikir, ojo-ojo sholat sing wa lakon itu adalah sholatu muwaddi'in, sholat perpisahan dengan Allah. Belum tentu nanti bisa sholat lagi, belum tentu bisa sholat lagi. Jadi ketika itu lalu akan menjadi fokus. Paham ya? Nah, sholat yang betul-betul lahir batin, bukan hanya jasadian, bukan hanya otomatikiyah, bukan hanya bergerak secara otomatis berdasarkan dukun-dukunnya saja, yang betul-betul diberi jiwa. Ini sholat yang akan membangun perilaku, karakter, kecerdasan, ya, produktivitas dalam kehidupan itu. Karena itu satu paket. Nek wis uripmu tenang, pikiran kita ini sudah betul-betul tenang, maka hidupmu akan berpotensi menjadi luar biasa itu. Maka untuk menjadi luar biasa diawali dengan apa? Salat yang khusyuk. Salat yang apa? Khusyuk. Intinya khusyuk itu iling kepada Gusti Allah itu. Berusaha memahami makna, lalu kemudian yakinilah Anda sedang berhadapan dengan Allah, tidak ada yang lebih penting dari itu. Lepaskan saja semua itu. Ya, yakini, jangan terlalu pede apakah itu Anda masih bisa sholat lagi apa tidak tadi ya. Sholati muwaddi'in itu. Itu yang dimaksudkan dengan wa hukian muslimin bin Yasar annahu kana yusalli fi masjidil Basrah fasaqata haitul masjid. Jadi Muslim bin Yasar ini sholat di Masjid Basrah. Masjidnya, temboknya masjid itu roboh gitu. Fawaziyah ahlu suki, semua orang yang di pasar di sebelah Basrah itu semuanya terkejut. Tapi fama iltafata, dia sama sekali tidak menoleh. Ya, kalau di situ ternyata ada
gempa gampang itu rubuh Ka'bah itu loh karo. Walamma Nabi Sawati ajaba. Dia ketika selesai sholat dia kemudian merasa heran. Waqala masyartu biasa saya tidak terasa kalau ada itu, saya nggak terasa kalau ada roboh. Itu rubuh loh temboknya, jika kerasa nggak tahu kalau itu roboh ketika sedang sholat, saking khusyuk. Kalau kita kan ono dodol bakso lewat aja, ding mas kacau gitu ya, udah kacau. Ada masalah dikit sudah itu. Dia ada tembok rubuh sing digawe sholat tembok masjid itu dia tidak terasa. Masya'artu biha. Wa qala Ibnu Abbasin raq'atani fi tafakkur. 2 rakaat kalau ada betul-betul tafakkur sholatnya khairun min qiyami lailatin. Tinimbang malam hari kamu sholat malam tapi wal qalbu sahin, hatimu dalam keadaan lupa blank. Jadi 2 rakaat sholatmu ketika betul-betul tafakkur eling nek Gusti Allah itu jauh lebih baik ketimbang kamu sholat malam yang berpanjang-panjang sholatnya berulang-ulang tapi dalam keadaan apa? Sahin. Dalam keadaan apa? Sahin. Mendadak. Nah, itu saya kira yang harus ditingkatkan ya. Tidak sekedar sah. Karena sah itu sekali lagi normatif. Dalam fikih khusyuk tidak jadi rukun. Tapi dia yang menentukan apakah sholat itu layak diberi nilai apa tidak. Untuk ganjaran opora, berapa pahalanya yang pantas itu ditentukan oleh kualitas zikir dan kekhusyuan yang ada di dalam apa? Sholat tadi. Sholat seharusnya berfungsi untuk apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena itu ada zikir. Sholat seharusnya lebih menjadikan orang lebih baik, lebih produktif, lebih inovatif. Kenapa? Karena li zikri. Orang zikir itu kata Allah tatmainnul qulub. Orang ketika hatinya damai, ketika hatinya itu betul-betul tenang, maka potensinya dia akan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang produktif tadi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim ma fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.